Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk pada rukun yang keenam, wal akhir min arkanil iman, wa huwa al-qadar. Qala Syekh rahimahullah, wa dalilul qadari qauluhu ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sungguhnya kami, kata Allah, pada segala sesuatu kami ciptakan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Iman kepada qadar, yakni kepada takdir, artinya mengimani bahwasanya Allah bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu azalan wa abadan. Azalan maksudnya Allah mengetahui segala sesuatu itu asalnya. Bukan nanti terjadi atau setelah terjadi. Tapi asal segala sesuatu Allah ketahui. Wa abadan. Dan segala sesuatu itu Allah tahu selamanya. Ya. Kan itu para ulama menyebutkan kalau ingin imannya kepada takdir selamat, ada 4 hal yang biasa disebut dengan maratibul qadar. Ada 4 hal. Cukup itu diilmui, diamalkan, insyaallah beriman kepada takdir itu sudah selamat. Yang pertama al-ilmu. Ya, al-ilmu. Bahwa seorang muslim harus beriman bahwasanya Allah bersifat atau memiliki sifat ilmu. Dan ilmunya Allah mencakup segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang terdahulu, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Kemudian bahkan segala sesuatu itu kalau tidak terjadi, kenapa tidak terjadi? Bahkan segala sesuatu yang mungkin terjadi atau yang mustahil terjadi, itu semuanya diilmui, diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari ini macet, Allah sudah tahu asalnya dan Allah tidak akan lupa. Jadi Allah tahu terus selamanya. Ya. Jadi tidak ada yang luput dari ilmunya Allah. Karena sifat ilmu itu adalah sifat yang melekat pada zatnya atau dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah berpisah dengannya. Jadi mustahil kalau ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah. Ya, karena itu seorang mukmin kalau mengimani takdir, ya maka dia akan
lapang hatinya dengan segala sesuatu yang terjadi. Bahkan yang belum terjadi. Karena Allah tahu semua itu. Kita makhluk tidak tahu. Nanti tahu kalau sudah terjadi. Bahkan sebagian hal yang sudah terjadi pun kita tidak tahu. Nah, yang kedua ya ringkas saja. Al-Kitabah. Jadi setelah Allah tahu, kemudian Allah tulis apa yang disebut dengan Al-Lauh Al-Mahfuz. Lauh, seperti kita mengatakan sabura itu lauh, tempat catatannya. Mahfuz artinya terjaga. Jadi segala sesuatu yang sudah terjadi, yang akan terjadi, terjadinya bagaimana, dan segala yang terkait dengannya itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz sebelum diciptakannya langit dan bumi selama 50.000 tahun. Dan Allah tulis segala sesuatu itu sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Jadi apa yang sudah terjadi dahulu, sekarang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi nanti sampai hari kiamat itu sudah tertulis semua. Baik yang kecil maupun yang besar. Yang teliti maupun yang terang-terang. Itu semuanya sudah tertulis. Jadi misalnya kita hadir sekarang, itu sudah tertulis sebelum diciptakannya langit dan bumi. Bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan selama 50.000 tahun. Nah, yang ketiga, al-masyiah. Al-masyiah. Bahwa seorang mukmin harus mengimani bahwasanya Allah menginginkan apa yang akan terjadi. Allah menginginkan apa yang akan terjadi. Berarti kalau tidak terjadi, berarti Allah tidak inginkan. Itulah yang disebut biasa istilahnya para ulama, Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allahu kana. Apa yang Allah inginkan, kana, yakni akan terjadi. Dan apa yang Allah tidak inginkan, tidak akan terjadi. Maka keinginannya Allah itulah yang menyebabkan adanya sesuatu itu terjadi. Karena itu ada orang yang mau terus menikah misalnya. Tapi Allah tidak inginkan dia menikah, tidak akan menikah sampai dia mati. Karena Allah tidak inginkan. Ada orang belajar terus bahasa Arab, baca kitab. Tapi Allah tidak inginkan, tidak pintar-pintar sampai mati. Kalau Allah tidak inginkan. Ada juga orang tidak mau menikah. Tapi tiba-tiba jadi. Karena Allah inginkan. Iya. Ada juga orang mau hidup terus. Tapi Allah tidak inginkan, maka dia mati. Ya, jadi segala yang Allah inginkan pasti terjadi. Jadi apa yang Allah tadi ilmui, kemudian ditulis, nanti akan terjadi, itu semuanya juga karena Allah inginkan terjadi.
Yang terakhir, al-khalq, penciptaan. Ya, martabatul khalq, penciptaan. Seorang mukmin beriman kepada takdir, bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu menciptakan segala sesuatu. Jadi apa tadi yang sudah ditetapkan, diilmui, ditulis, kemudian Allah inginkan, kemudian setelah Allah inginkan, Allah ciptakan. Maka segala sesuatu selain daripada Allah, itulah makhluk. Itu semuanya makhluk. Karena Allah tahu, Allah tulis, kemudian Allah inginkan, kemudian Allah ciptakan. Sebagian orang kalau disebut makhluk, yang terlintas di benaknya makhluk itu apa yang dilihat? Benda, manusia, hewan, udara, bangunan, lampu. Tapi sebenarnya makhluk itu adalah ya semua selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu makhluk. Maka sifat-sifat kita, karakter kita, perbuatan kita itu juga semuanya makhluk. Ya enggak apa-apa. Udah hampir selesai juga ya. Itu semuanya makhluk. Maka kalau misalnya kita dapati ada orang yang misalnya karakternya suka marah, ya maka itu makhluk. Karakter itu makhluk. Ada orang yang perbuatannya menjengkelkan, atau ada makhluk yang menjengkelkan perbuatannya, maka itu adalah makhluk. Bukan orangnya saja yang makhluk, tapi perbuatannya juga makhluk. Ya, jadi kalau kita tahu hal tersebut, ya maka mudah bagi seorang mukmin untuk kemudian mengingat penciptanya. Oh, Allah ciptakan sedemikian rupa, itu semuanya keinginannya Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan semua yang Allah inginkan, kemudian Allah ciptakan, itu baik. Walaupun di sisi kita sebagai makhluk, ada sebagian dari takdir itu dianggap buruk. Tapi itulah yang terbaik. Karena semuanya keinginannya Allah. Jadi misalnya kita, karena di sini banyak anak muda melamar. Biasanya kalau contoh pernikahan enggak ngantuk. Melamar, kemudian tidak diterima. Mungkin bagi kita mengatakan takdir saya buruk. Saya melamar, siapkan uang, siapkan segala sesuatunya, tapi tidak diterima. Tapi itulah yang terbaik. Karena Allah yang punya mau, dan punya mau Allah itu pasti terjadi. Bahkan seandainya pun kita misalnya tadi melamar diterima, maunya siapa yang jadi? Tetap kita katakan maunya Allah. Karena mau kita itu dibawa maunya Allah. Paham? Jadi kita harus mengatakan kalau kita orang mukmin,
alhamdulillah. Allah takdirkan demikian. Jangan katakan alhamdulillah. Terpenuhi mauku. Ya, jadi terpenuhi atau tidak, sesuai atau tidak, itu semuanya maunya Allah. Ya, maunya Allah. Bukan maunya kita makhluk. Ya, karena itu mengimani takdir yang membuat hati lapang. Ya, beginilah maunya Allah. Maka disyukuri. Beginilah maunya Allah tidak jadi. Disyukuri juga. Karena pasti ada hikmah padanya. Tapi sebagian hikmah itu ada yang kita tahu, ada yang kita tidak tahu. Ada yang jelas, ada yang samar-samar. Tapi Allah Maha Hakim. Karena itu orang mengatakan harusnya kita ini makhluk bersyukur ketika tidak semua keinginan kita itu harus jadi. Kenapa? Karena kalau seandainya semua keinginan kita jadi, maka kita ini rusak. Contoh paling mudah. Seandainya semua orang itu keinginannya pintar, jadi, ya rusak manusia. Karena semuanya pintar. Tidak ada lagi yang mengajar dan tidak ada yang diajar. Kenapa pintar semua? Karena maunya pintar, jadi. Atau maunya semuanya kaya. Ya, siapa yang jadi orang miskin, siapa yang mau jadi pegawai, siapa yang mau jadi tukang. Kalau semuanya kaya, ya rusak. Tapi karena hikmahnya Allah, ada sebagian bahkan lebih banyak mungkin keinginan kita yang tidak jadi, maka itu adalah hikmah yang besar. Orang mau naik haji, tidak usah orang kafir, orang muslim, seandainya keinginannya mau naik haji semua terpenuhi, tidak muat Mekah di sana. Ya hari musim Ramadan saja, yang hanya sebagian kecil yang hadir sudah sedemikian susah. Bagaimana kalau semua keinginannya hadir dan jadi? Ya, tapi karena keinginannya Allah yang jadi, ya maka biar orang mau, biar orang siap, kadang tidak jadi. Nah, jadi jamaah sekalian, kemudian sebagai pelengkap dari hal yang kita sebutkan tadi secara ringkas, bahwa membahas takdir ya, itu dilarang oleh para ulama terlalu mendalam dan berbelit-belit. Kenapa? Karena banyak orang rusak keyakinannya karena terlalu berdalam-dalam membahas masalah takdir. Akhirnya stres atau depresi. Iya. Selalu cari hikmahnya. Kalau tidak ditahu, dia pusing. Saya ini miskin terus. Kira-kira kenapa ya? Dibahas terus. Mungkin karena ini, mungkin karena itu. Akhirnya stres. Karena itu alhamdulillah kita tidak dibebani oleh Allah dan pahala itu tidak ditentukan dengan hasil. Tapi ditentukan dengan usaha. Kalau kita lihat misalnya tadi belajar terus tapi tidak pintar, nanti usahanya belajar itu yang dinilai di sisi Allah. Bukan yang dinilai pintar atau tidaknya. Iya kan?
karena dinilai dengan usaha. Karena seandainya hasil yang menjadi patokan, banyak orang yang celaka. Tapi yang dinilai adalah sebab. Makanya dulu kita sudah bahas tentang tawakal. Mencari sebab-sebab semaksimal mungkin, hasilnya dikembalikan kepada Allah. Itulah namanya beriman kepada takdir. Supaya tidak menyesal, supaya tidak putus asa. Dan kalau berhasil supaya tidak sombong. Tidak menyandarkan kepada kemampuannya, kehebatannya, dan sebagainya. Tapi semuanya dikembalikan kepada pemilik takdir. Ya, kepada pemilik takdir. Saya sudah belajar 10 tahun belum bisa. Ya, Allah mentakdirkan belum bisa. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan saya belajar terus. Makanya kan yang dijamin, kalau kita dengar hadis, misalnya majtama qaumun fi baitin min buyutillah dan seterusnya, yang dijaminkan yang hadir. Bukan yang dijamin yang bisa. Diturunkan sakinah, diliputi segala macam hal yang baik, bukan milik yang pintar. Bukan milik yang bisa. Bukan milik yang hebat, tapi milik semua yang hadir. Selama niatnya benar. Ya, maka jalani takdir sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tempuh sebab-sebab. Jangan memikirkan hasil. Makanya orang dahulu pergi belajar, itu bedanya dengan kita sekarang. Misalnya, orang dahulu pergi belajar, dia tidak pasang target. Saya mau pergi belajar, karena belajar itu ibadah. Dia tidak mengatakan saya pergi belajar supaya saya hafal ini, saya belajar ini, selesaikan buku ini, dapat sanad begini, dapat ini, supaya saya pulang saya katakan inilah hasilnya saya belajar. Tidak. Tapi orang dulu saya mau pergi belajar karena belajar itu ibadah. Hasilnya Allah yang tentukan kemudian. Tapi kita kan sekarang karena gaya hidup kita berubah, semua ditarget. Seperti orang yang bisnis 1 tahun pertama omsetnya harus sekian. Kalau tidak dianggap gagal. Kalau tidak ganti. Sama dengan orang belajar sekarang. Belajar sama satu guru tidak berhasil, cari lagi guru yang lain. Kenapa? Karena target utamanya berhasil. Bukan target utamanya belajar ibadah. Sehingga cepat putus asa. Saya sudah 2 tahun belum bisa, ganti guru. Cari pondok yang baru. Karena targetnya, belajarnya targetnya ada. Ya. Walaupun itu bukan hal yang dilarang. Tetapi kadang itu yang lebih banyak menguasai akal dan hati kita. Sehingga belajarnya seperti itu. Padahal yang dituntutkan ibadah. Sama kalau kita misalnya sholat. Kenapa kita sholat? Kan kita tidak mengejar target. Tapi mengejar itu ibadah yang Allah wajibkan. Maka saya sholat semampunya, sehusyuk mungkin. Karena itu adalah ibadah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan target saya cepat selesai. Puasa saya cepat selesai. Umroh saya cepat selesai, bukan. Tapi bagaimana mengerjakan ibadah itu dengan sebaik mungkin. Ya saya kira itu ya jamaah sekalian, walaupun singkat. Dan kita belajar ya kebetulan bertepatan dengan takdir ya. Takdir kita hari ini begitu.
Tidak ada yang bisa mengelak dan luput daripada takdir. Insyaallah berikutnya tentang yang ketiga ya, puncak dari keimanan seorang mukmin setelah dia muslim, mukmin kemudian ihsan. Kemudian saya singgung juga ringkas pertanyaannya lalu tentang makna ayat ya. Ketika nanti ditiup sangkakala ada yang tidak mati. Maka para ulama berbeda pendapat tentang hal itu. Ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan Jibril, ada yang mengatakan Israfil, ada yang mengatakan Jibril, Israfil, Mikail, ada 4 malaikat. Ada juga yang mengatakan syuhada, ada juga yang mengatakan orang-orang yang sudah meninggal. Ala kulli hal, yang jelas ada yang Allah perkecualikan. Ada yang Allah perkecualikan. Tapi yang paling kuat yang diperkecualikan itu adalah yang meniup sangkakala, Israfil. Karena dia yang tugasnya mematikan semua makhluk. Maka tentu tidak mati makhluk kalau dia juga mati. Karena itu nanti dia yang terakhir kemudian juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira itu ya secara ringkas. Bisa dibahas kembali dari buku-buku tafsir dan pembahasan lain dari para ulama. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasallahu subhanahu wa ta'ala at-taufiq wassadat ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.